Baik, untuk berikutnya kita akan sampaikan untuk terkait identifikasi dari input outputnya, yaitu dari input output dari distributing sessionnya ini nanti kita masukkan dalam daftar list simbol di dalam PLC-nya atau di dalam project semantic manager-nya ini. Kita langsung bisa pakai saja dari aplikasinya ini, misalnya kita klik konten, kemudian di petunjuk ini ya ada identifikasi alamat input output. Nah, nanti kita pakai ini saja yang tabelnya ini, kita bisa minus saja sehingga nanti bisa kita copy paste atau kita bisa ambil atau untuk referensi kita masukkan di dalam project semantic manager. Berikutnya kita buka semantic manager ya, semantic manager kita buka dulu. Dan ini kita cancel saja, kita pergunakan project yang sebelumnya kita buat, yaitu di mesin 1 ini, di project mesin 1 ini atau project PLC 1. Di PLC mesin 1 ini kita buka, di icon CPU kita buka lagi, kemudian S7 program, ada icon simbol. Nah, ini kita buka icon simbol dari simbol input outputnya. Nanti ini akan tampil window baru dari simbol ya istilahnya. Kita maksimal saja. Nah, ini kita sesuaikan dengan kondisi di ini yang di distributing sessionnya ini, sehingga kita masukkan simbolnya sesuai ini. Contoh misalnya simbolnya adalah sensor belakang, sensor belakang, atau bisa kita singkat saja ya. Ini kalau sensor gitu aja, sensor belakang. Nah, kemudian addressnya adalah I0.0. Nah, seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah sensor depan atau sendep gitu, sensor depan. Kita enter langsung otomatis dia urut untuk addressing inputnya. Dan berikutnya ada sensor ambil, berarti sen ambil, kita enter. Kemudian berikutnya ada sensor buang, sen buang. Itu maksudnya adalah lengan membuang benda kerja dari magasin, lengan putarnya itu. Ini kita enter saja. Kemudian yang kelima yaitu sensor vakum, sen vakum. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya sen magasin, sen magasin. Nah, kemudian yang 6 dan 7 tidak dipergunakan sehingga dia inputnya nganggur atau NC, not connection. Nah, kemudian yang input berikutnya yang I1 ini, I1.0, ya kita masukkan di sini. Langsung kita tulis saja start gitu aja. Start. Kita edit. Ini kalau kita teruskan atasnya dia I0.6, padahal di sini adalah I1.0. Ini kita tulis ulang I1.0. Kita enter. Nah, baru kita masukkan label berikutnya atau simbol berikutnya. Kemudian ada tombol stop, kita enter. Kemudian ada tombol auto manual, auto man, ini aja auto man. Kemudian reset atau tombol reset. Kemudian berikutnya tombol berikutnya yang I4 tidak digunakan, tombol emergency, EMG gitu aja. Ini adalah inputnya I1.5. Kemudian berikutnya yang 67 tidak pergunakan. Nah, sekarang kita identifikasi untuk yang alamat outputnya. Yang pertama ada pendorong maju, berarti langsung bisa kita asumsikan ini gerak maju seperti itu aja ya, karena yang maju ya hanya pendorongnya aja. Nah, kita maju seperti itu. Kemudian alamatnya adalah Q0.0, kita enter. Kemudian ada lengan ambil atau ambil gitu aja, kita enter. Kemudian ada buang, lengan membuang benda kerja. Kemudian ada vakum on,
vakum, kemudian ada sebul, kemudian ada lampu tower merah, berarti ini kita bisa tuliskan langsung merah gitu aja. Kemudian kuning, ini adalah output lampu atau di lampu towernya itu. Ini hijau. Kemudian yang berikutnya ada lampu start, ini bisa kita tuliskan L_start gitu ya. Nah, Q1.0, kemudian berikutnya Q1.1 yaitu lampu reset L_reset. Kemudian ada lampu Q1 L_Q1, kemudian L_Q2. Yang Q1.4 dan sampai Q1.7 tidak dipergunakan. Ya, sebenarnya dalam penulisan simbol ini bebas sebenarnya. Yang penting nanti programmer paham apa maksudnya. Symbol itu apa, jadi bisa kita dengan mudah membedakan antara simbol di input dan simbol di output ya, simbol di input dan simbol outputnya. Nggak mungkin vakum ini dia berupa sensor, meskipun ada sensor vakum karena ada labelnya, ada sen vakum, sehingga untuk sensor di bagian depan kita tambahi dia ada sen gitu, ada sensor. Ketika ada vakum sebul berarti dia berupa solenoid. Ketika ini nyala berarti vakum generatornya nyala berupa solenoidnya itu. Kemudian kita klik simpan ya, kita klik save, kemudian kita bisa close saja. Jadi untuk pengalamatan input output sudah selesai, hanya memasukkan ini simbol-simbol input dan outputnya saja. Kita close. Kemudian kita kembali ke Windows Schematic Manager-nya ini, kita ke program bloknya ya, OB1 kemarin kita buka lagi. Ini ya sudah tampil di window pemrograman ladder. Ini kita bisa nanti istilahnya main-main terlebih dahulu, main-main dengan input outputnya. Ini yang program lama ini masih ada ya, ini bisa kita hapus saja. Kita klik di network 1 ini, kita Ctrl A, kemudian kita delete. Nah, untuk nambahkan network baru ya Ctrl R. Nah, oke, baik. Ini kita close saja karena sudah selesai untuk identifikasinya. Nah, kita ingin menggerakkan misalnya jadi kita ingin mendemonstrasikan menghubungkan antara virtual distributing station ini dengan pemrograman PLC-nya. Kita demonstrasikan dulu. Jadi misalnya ketika kita tekan tombol start ya, tombol start di sini, lengan putarnya ini bergerak ke kanan. Setelah sampai kanan langsung balik ke kiri gitu ya. Oke, baik, kita coba. Berarti kita tambahkan kontak di sini yaitu tombol start, karena tadi kita menggunakan tombol start. Ini kita double klik saja, kemudian tombol start ditekan langsung bergerak ke kanan. Berarti untuk outputnya adalah buang, kayak tadi adalah buang ya, buang ya. Kemudian untuk network berikutnya atau rang berikutnya, nah ketika lengan putar ini sudah sampai maksimum di posisi kanan, maka sensor buangnya akan menyala atau aktif ya, sensor buang akan aktif. Tadi sudah kita identifikasi ada sensor ambil, ada sensor buang. Nah, coba kita buka lagi, dari konten, petunjuk, ada identifikasi input outputnya. Nah, ini ada sensor buang dan sensor ambil. Nah, dan kita minimize saja, mungkin nanti bisa kita pergunakan lagi. Sehingga kita tambahkan kontak. Ini adalah sen buang ya, sensor buang. Kemudian yang sebelah kanan outputnya adalah, nah ketika sudah sampai kanan balik kiri berarti apa, ambil kan, ambil. Kita ketik saja ambil, kemudian enter. Nah, karena tadi kita sudah lakukan identifikasi di simbolnya itu, maka di alamat ini ada simbolnya, sehingga ya
start ya di alamat I1.0, kemudian ya buang ya di G0.2. Kita buat program sederhana seperti ini dulu, kita coba aplikasikan di virtual distributing stationnya ini dulu ya, kita coba bisa tidak ini. Kita buka dulu untuk window simulasinya atau S7 PLC sim-nya, kita bisa atur di bagian bawah sini ya, kita bisa atur biar untuk penataannya lebih mudah. Ini kita minimize saja. Baik, kita coba transfer program ya. Untuk pertama kali kita transfer semuanya, jadi yang project mesin 1 ini, mesin 1 kita transfer ke PLC sim. Kita download, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Sudah, ini kita minimize, kemudian ini kita coba monitor. Nah, karena monitornya ini tidak aktif, monitor mode tidak aktif, ini kita downloadkan ulang yang di program leadernya ini saja, kita downloadkan ulang. Nah, setelah download selesai, nah kita klik monitor, kondisi PLC nya adalah stop. Nah, ini kita run program ya, kita run program. Baik, dalam kondisi seperti ini yang terhubung adalah PLC sim dengan program leadernya saja ya, PLC sim dengan program leadernya saja. Ketika kita ingin menghubungkan virtual distributing station dengan apa namanya, ini PLC sim-nya ya, kita klik icon yang ini run ini atau connect to PLC, kita klik sehingga ada progress bar warna hijau, keterangannya adalah komunikasi input output PLC, sehingga input output yang ada di virtual distributing station ini sudah komunikasi dengan S7 PLC sim. Dia secara default ketika kita klik run, maka mode PLC langsung stop, sehingga tidak ada program yang jalan ya. Ini harus kita run kembali, bisa melalui dari PLC di gambar PLC di distributingnya ini atau dari S7 PLC sim-nya, sama. Nanti kita ada istilahnya sudah komunikasi. Nah, kita run program. Nah, dia juga ikut run di S7 PLC sim-nya dan juga di program leadernya juga nyala. Oke, ini kita close saja biar lebih mudah untuk monitornya, maksud saya. Baik, kelihatan ya ini ya. Oke, nah seperti ini, tombol start ditekan, kemudian yang output buang nanti akan aktif. Ketika sampai di maksimum, maka sensor buang aktif, kemudian bergerak ambil gitu. Kita tekan coba. Nah, jadi harus kita tekan terus karena dia tidak ada penguncinya, gitu kan? Nah, dia tidak ada penguncinya. Artinya apa? Sudah ada komunikasi, artinya ya terhubung dengan program yang kita buat, gitu kan? Nah, kita mau menyalakan buang terus ya kita harus tekan terus tombol startnya, itu kan ya. Oke, hingga sampai maksimum sensor buang aktif. Nah, solenoid ambil juga aktif. Ketika kita rilis tombol start ya dia hanya sesaat saja. Ketika dia naik sensornya mati ya dia katup untuk ambilnya juga ikut mati. Kita bisa modifikasi, ini kita matikan dulu untuk monitor programnya, sehingga ketika kita tekan tombol start biar tidak mati, gitu kan. Nah, kita bisa tambahkan penguncian di bawahnya ini, penguncian arus. Misalnya ini adalah I0.2. Nah, seperti ini. Ini kita sambungkan ke atas. Kemudian pemutusnya adalah ini Q0.1, Q0.1. Atau bisa juga sensor ya, sensor buangnya itu I0.3. Kita enter. Nah, ini kan kita ketahuan ini I0.3.
Setelah sampai sensor buang aktif, ambil menyala, ini kita kunci lagi. Kunci penguncian arus ya. Nah, ini adalah di 0.1. Di 0.1 tuh ini dari output yang ambilnya ini, dari katup ambil ini. Dan kita naikkan sambungan ke atas ya, di drag. Atau bisa juga kita pilih di sini, kemudian yang ini close range atau tutup cabang. Nah, kemudian pemutusnya ini harus kita putus alirannya. Kalau misalnya udah nyala ya harus kita putus biar tidak nyala terus. Nah, misalnya setelah sampai di posisi ambil, maka sensor ambil akan nyala, sehingga kita bisa tambahkan pemutusnya di sini adalah sensor ambil. Sensor ambil itu tadi di alamat sensor ambil di I0.2. Nah, I0 titik, kita enter gitu ya. Nah, seperti ini. Kita klik save, kemudian kita downloadkan ulang program laddernya saja, kemudian kita bisa amati lagi. Oke, baik. Ini kita tekan tombol start ya, langsung balik ke kanan, ke kiri. Nah, seperti ini. Ini kita bisa monitor programnya. Nah, seperti ini. Kita tekan tombol start. Nah, dia bergerak ke kanan. Nah, ini ada penguncian arusnya. Setelah sampai kanan, sensor buang aktif, memutus yang atas, menyalakan yang bagian rang berikutnya. Nah, seperti ini. Kita bisa berkreasi dengan program ya, istilahnya terserah programmernya ya, meskipun hanya demonstrasi singkat, tapi nanti ada petunjuknya, artinya ini bisa kita sampaikan di awal. Nanti ada semacam prosedur programnya atau prosedur langkah kerjanya. Jadi ketika kondisi awal itu harus bagaimana, pendorong benda kerja mundur, kemudian dengan putar di posisi magasin dan seterusnya. Kemudian jika tombol start ditekan dan ada benda kerja serta sensor belakang pendorong benda on dan seterusnya. Nah, ini ada semacam algoritma jalannya program. Nah, nanti kita buat seperti ini program laddernya, kemudian kita coba jalankan mesinnya. Ini berbasis program PLC. Demikian penjelasan singkat terkait identifikasi input output dari ini ya, virtual distributing session kita masukkan dalam project di Simatic Manager, dan juga demonstrasi singkat terkait komunikasi antara pemrograman ladder, kemudian S7 PLC SIM, dan virtual distributing station.